Naluri seorang manusia untuk melawan saat dalam kondisi terdesak, rupanya bukan hanya isapan jempol belaka. Dalam kondisi di bawah ancaman, seseorang tentunya akan berusaha mencari cara untuk keluar dari mara bahaya yang sedang dihadapinya. Ungkapan kalimat di atas rasanya tidak terlalu berlebihan untuk disematkan kepada Ingrid Gunawan. Siapa sih dia? Kita langsung aja ke kisah selengkapnya yuk. Hai Velas, dengan Vel dan Glow di sini. Ketemu lagi di channel Dear Vel. Apa kabar kalian? Desainer kondang asal Bandung kelahiran 79 itu telah dijebloskan ke penjara setelah tega mengeksekusi mantan suaminya bernama Hussein Mintarja Komara atau Hussein Komara melalui tangan seorang pembunuh bayaran. Sebagai catatan, peristiwa kelam yang menyeret Ingrid terjadi pada Jumat pagi di tanggal 4 Mei 2012 silam. Kala itu, suasana asri Jalan Kapten Tendean di wilayah Hegermanah, Kota Bandung yang dipenuhi rindang pepohonan tiba-tiba berubah menjadi begitu mencekam. Asal-muasalnya karena jasad Hussein Komara saat itu ditemukan tak bernyawa di dalam mobil Land Cruiser miliknya. Saat kejadian, ada saksi yang melihat korban telah ditembak oleh seorang pengendara mobil Avanza misterius. Namun kala itu, hanya keterangan inilah yang bisa didapatkan. Kepolisian dari Polsek Cidadap dan Polrestabes Bandung yang turun tangan perlahan mulai menemukan sejumlah petunjuk di lokasi kejadian. Polisi menemukan 2 lubang tembakan senjata api di kaca mobil korban, serta selongsong peluru yang tertinggal di depan rumah nomor 42 Jalan Kapten Tendean. Penyelidikan kemudian makin diintensifkan. Polisi sudah mendapat identitas korban yang ternyata berstatus sebagai bos perusahaan jasa security di Bandung bernama Redguard. Dalam kesimpulan sementara, polisi saat itu menduga penembakan yang dialami Hussein memiliki latar belakang dendam. Selain itu, diperoleh petunjuk bahwa korban baru saja berkunjung ke rumah mertuanya di Jalan Kapten Tendean nomor 55. Tapi kala itu polisi belum bisa menyimpulkan kenapa korban memarkirkan kendaraannya di depan rumah nomor 42 yang menjadi lokasi penembakan. Tim khusus gabungan dari Polrestabes Bandung dan Polda Jabar kemudian dikerahkan untuk bisa mengusut kasus penembakan yang menewaskan Hussein Komara. Sebab polisi meyakini pelakunya berjumlah lebih dari 1 orang. Setelah lebih dari 2 pekan melakukan serangkaian penyelidikan, kasus penembakan itu pun akhirnya menemukan titik terang. Polisi saat itu mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam aksi pembunuhan. Dari keterangan ketiganya, polisi kemudian menambah daftar orang yang diamankan atas kasus penembakan Hussein. Total 6 orang yang digelandang. Yang akhirnya penyidik dari Polrestabes Bandung memutuskan untuk menahan 3 orang diantaranya. Ketiga tersangka yang ditahan itu diantaranya adalah IG, Ingrid Gunawan, dan AA, Agustinus Othniel Maitimu. Ironisnya, Ingrid yang saat itu dikenal sebagai desainer muda kondang merupakan mantan istri korban yang belakangan diketahui. Ketika itu, polisi menyebut motif permasalahan yang membuat Ingrid nekat membunuh mantan suaminya karena ia kerap diteror korban mengenai perebutan hak asuh anak. Ingrid lantas meminta bantuan kepada Agustinus supaya bisa mengeksekusi Hussein. Ingrid telah merencanakan tindakan yang akan dilakukannya sejak April 2012. Ingrid kala itu menceritakan kepada Agustinus Othniel Maitimu ingin terlepas dari ancaman dan teror mantan suaminya tersebut. Di pertemuan selanjutnya, Ingrid sudah membawa uang 10 juta rupiah dan 1 unit HP untuk diserahkan kepada Agustinus. Pada pertemuan inilah, Agustinus menawarkan tarif 200 juta rupiah sekaligus cara untuk mengeksekusi Hussein secara langsung yang disetujui oleh Ingrid. Pertemuan ketiga antara Ingrid dan Agustinus pun dilakukan. Ingrid membawa perhiasan senilai 110 juta sebagai tanda jadi kepada Agustinus. Di momen ini, Ingrid sudah mengikhlaskan jika mantan suaminya akan dieksekusi langsung oleh orang bayarannya itu.
Rupanya sehari sebelum Agustinus menembak mati Hussein, Ingrid menyerahkan foto korban kepada sang eksekutor. Ingrid juga meminta kepada Agustinus supaya datang ke rumahnya pada hari Jumat di tanggal 4 Mei 2012, karena Hussein berencana menjemput anaknya di rumah Ingrid. Hari eksekusi yang dinantikan Ingrid itu pun akhirnya tiba. Ingrid langsung mengabarkan kepada Agustinus bahwa targetnya sudah mendekat ke rumahnya di Jalan Kapten Tendean. Tanpa banyak menunggu, Agustinus langsung meluncur ke sana menggunakan mobil Avanza sewaan. Bermodal senjata api jenis FN dengan nomor seri KNIL 19730, Agustinus langsung tancap gas ke sana. Dia kemudian melihat mobil Land Cruiser yang dikendarai korban dan langsung melewatinya untuk menghilangkan kecurigaan awal. Tapi tak jauh setelah itu, Agustinus kemudian memutarbalikkan kendaraannya menuju mobil korban. Setelah berpas-pasan dan memepet mobil Land Cruiser, Agustinus di dalam mobil langsung menembak Hussein hingga membuatnya terkapar. Saat kejadian, Hussein sempat berusaha mengejar mobil Agustinus yang kabur tancap gas. Namun sayang, sisa-sisa tenaganya yang sudah habis dan membuat korban langsung tewas di lokasi kejadian. Hussein terkena 2 tembakan di bagian punggung dan dada sebelah kanan. Setelah selesai mengeksekusi target korbannya, Agustinus memberi kabar kepada Ingrid. Agustinus juga memerintahkan Ingrid supaya menghancurkan HP dan membuang kartu SIM miliknya untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut. Saran Agustinus itu rupanya sukses mengecoh kepolisian. Setidaknya pada 15 Mei 2012, keduanya bertemu kembali dan Ingrid langsung menyerahkan sisa uang pembayaran kepada Agustinus sebesar 90 juta setelah berhasil mengeksekusi mati Hussein. Beberapa hari berselang, pertemuan Ingrid dan Agustinus kembali dilakukan. Ingrid bahkan memberikan perhiasan senilai 50 juta kepada Agustinus sebagai upah tambahan karena telah membunuh mantan suaminya itu. Namun upaya mereka untuk menghilangkan jejak tetap saja terbongkar. Pada 29 Mei 2012, polisi mengamankan Ingrid, Agustinus, serta 2 orang lain, yaitu Dadang Solihin atau Dasol dan Hendy Mulyadi, yang dianggap telah ikut membantu aksi pembunuhan tersebut. Keempatnya pun kemudian ditahan di penjara. Ingrid, Agustinus, serta Dasol ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 340 JO, pasal 338 JO, pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Rabu 26 September 2012, keempatnya lalu dihadapkan ke persidangan. Jaksa penuntut umum mendakwa mereka dengan kasus pembunuhan berencana. Ingrid rupanya tak terima didakwa melakukan pembunuhan berencana. Ia lantas mengajukan upaya eksepsi untuk melawan dakwaan tersebut. Ada yang mau saya sampaikan. Saya mengerti dengan dakwaannya, tapi saya tidak mengerti kenapa saya disebut merencanakan pembunuhan. Karena saya tidak pernah menghabisi orang lain atau mengiming-imingi, ujar Ingrid saat itu di PN Bandung. Di persidangan selanjutnya, Hakim PN Bandung menolak eksepsi yang diajukan Ingrid tersebut. Selain Ingrid, Hakim juga menolak eksepsi yang diajukan 3 terdakwa lainnya, yaitu Agustinus Othniel Maitimu, Dadang Solihin, dan Hendy Mulyadi. Sidang yang berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi akhirnya memunculkan fakta-fakta baru. Selain masalah hak asuh anak, Ingrid dan mendiang mantan suaminya ternyata sudah beberapa kali cekcok, mulai dari urusan perebutan kepemilikan mobil Alphard maupun urusan pribadi rumah tangga mereka. Bahkan Ibu Ingrid saat bersaksi di persidangan menyebut mendiang Hussein merupakan sosok temperamen dan ringan tangan. Ingrid disebut kerap menjadi korban kekerasan Hussein yang menikahi Ingrid sejak 2005 silam. Pernah Ingrid dicegat di jalan oleh orang-orang suruhan Hussein. Ada 8 orang. Mobilnya digebrak. Dia diminta turun dan menyerahkan mobilnya. Itu diikuti sampai ke rumah, kata ibunya Ingrid. Setelah sidang pemeriksaan saksi dirampungkan, JPU menuntut Ingrid dengan hukuman 12 tahun kurungan penjara. Agustinus juga dituntut hukuman yang sama dengan Ingrid setelah mengeksekusi mati bos jasa security Red Guard tersebut. Sementara 2 terdakwa lainnya, yaitu Dadang Solihin dan Hendy Mulyadi, dituntut pidana lebih ringan.
Keduanya dituntut hukuman 2 tahun 6 bulan kurungan penjara karena dianggap ikut membantu pembunuhan tersebut. Tapi rupanya Majelis Hakim PN Bandung punya pertimbangan lain dalam kasus ini. Hakim memvonis bebas Ingrid dan menyatakan dia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki niat, merencanakan, atau ikut merencanakan pembunuhan. Dalam uraiannya, Hakim menyatakan bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan adanya suruhan dari Ingrid pada Agustinus Othniel Maitimu untuk melakukan pembunuhan pada Hussein. Mengadili menyatakan terdakwa Ingrid Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan JPU, membebaskan terdakwa dari semua tuduhan. Vonis bebas juga dibacakan hakim kepada Dadang Solihin dan Hendy Mulyadi dalam kasus ini. Sementara sang eksekutor yaitu Agustinus Othniel Maitimu dijatuhi hukuman selama 8 tahun 6 bulan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Jaksa lalu mengajukan kasasi untuk melawan vonis bebas tersebut. Hasilnya pada 11 November 2013, Mahkamah Agung menganulir putusan PN Bandung dan memvonis Ingrid dengan hukuman 12 tahun kurungan penjara. Ingrid tentu syok dengan putusan tersebut. Ia yang tadinya sudah bahagia usai dinyatakan tak terlibat dalam kasus pembunuhan mantan suaminya, kini harus mendekam di penjara setelah adanya putusan Mahkamah Agung. Ingrid yang tak terima kemudian melawan putusan kasasi tersebut. Pada 21 Maret 2017, kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali supaya vonis 12 tahun penjara bisa dianulir kembali. Namun ternyata perlawanan Ingrid sia-sia. Mahkamah Agung menolak PK tersebut dan membuat Ingrid harus mendekam di penjara selama 12 tahun. Oke, salah sekian kisah kali ini. Makasih sudah mampir di kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat tahun baru untuk kita semua. Sukses terus ya di tahun 2024. Sukses di darat. Sukses di darat, laut dan udara. Sukses di darat. Sukses di darat, laut dan udara semuanya. Jaya-jaya.